Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi syahri Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma ja'al jama'iyyatana jama'iyyatal marhumah wa tafarruqana tafarruqal ma'sumah. Allahumma aftah ma sami'a qulubina li dzikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Allahumma dina ila siratal mustaqim. Allahumma dina ila siratal mustaqim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qala Nabi aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa Ramadanmu, kemudian agungkanlah asma Allah atas hidayah yang diberikan kepadamu. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan penuh keimanan dan keikhlasan mengharap ridha Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan qiyamul lail, penuh keimanan dan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah, niscaya Allah juga akan mengampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang berbahagia, kaji kita pada malam singkat ini adalah tentang nilai-nilai filosofi puasa Ramadan. Puji dan syukur tak bosan-bosannya dan harus kita lakukan atas nikmat dan kurnia Allah kepada kita, terutamanya menyangkut Ramadan, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dikuatkan keimanan kita, dimudahkan rezeki kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah qiyamul lail, tadarus, infak, sedekah, dan lain-lainnya. Salawat dan salam kita adreskan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjasa besar, yang tugas utamanya adalah yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, membebaskan umat daripada alam kegelapan, alam jahiliyah, menjadi alam nur cahaya, nur ilahi, yaitu syariat Islam. Mudah-mudahan kita selalu konsisten dan konsekuen mengikuti sunnah-sunnahnya dan bertemu dengan beliau di yaumil qiyamah. Amin. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia, setiap Ramadan datang pastilah kita melaksanakan ibadah puasa bagi yang mampu, atau bagi yang tidak mampu melaksanakan rusah-rusahnya. Kajian daripada ibadah puasa ada kajian ilmu fikih. Kajian ilmu fikih itu mengenai hukum-hukumnya, mana wajib, mana yang sunat, lalu apa hukumnya berpuasa, apa hukumnya orang tidak berpuasa. Dan lalu ibadah-ibadah lainnya itu ditinjau dari kajian ilmu fikih. Maka lahirlah dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan kuat, makanya itu hukumnya wajib. Maka ibadah puasa masuk rukun Islam,
maka ia kategorinya wajib. Namun pertanyaannya kenapa diwajibkan? Lalu apa yang diinginkan oleh Allah dalam ibadah puasa? Itu harus dikaji dari segala aspek. Salah satu kitab yang dikenal dengan Hikmatut Tasyri' wal Falsafatuhu, karangan Al-Jurjawi, ia mengupas hikmah daripada hukum Islam dan nilai-nilai filosofinya. Kajian malam ini khusus saja tentang ibadah puasa Ramadan. Pertanyaan filsafat adalah kenapa ada sesuatu dan apa tujuannya diadakan. Kalau pertanyaan fikih, apa hukumnya? Lalu bagaimana hukumnya meninggalkan puasa dan lain-lainnya. Tetapi pertanyaan filsafat adalah pertanyaan menyangkut dengan rasio. Bisa dianalisis, bisa dikaji, diteliti. Dan kajian-kajian itulah melahirkan daripada teori-teori kesehatan dan teori-teori lainnya. Seperti filosof, bapak daripada filosof Islam Ibnu Sina, dalam penelitiannya dan melakukan terapi pengobatan kepada pasiennya, ia menyuruh pasiennya berpuasa sekian lama untuk melakukan pengobatan berbagai penyakit. Ternyata hasilnya dengan ibadah puasa, dengan melakukan puasa pasiennya, banyak sekali pasien yang sembuh. Nah, lalu dari kajian filsafat kok bisa? Kenapa orang puasa kok bisa sehat? Inilah kajian kita pada malam hari ini. Setidak-tidaknya malam ini kita ungkap yang singkat saja. Ada 5 dari kajian filsafat atau filosofi tentang puasa. Pertama disebut dengan konfirmatif. Konfirmatif ini tentunya adalah mengkonfirmasi bahwa tujuan Allah memerintahkan puasa itu adalah dalam rangka penguatan, peneguhan daripada keimanan. Atau bukti daripada imannya seseorang. Orang yang beriman pastilah berpuasa. Mafhum mukhalafahnya dalam kajian ilmu sufik, orang yang tidak berpuasa berarti tidak beriman. Begitu kajian ilmu mantiknya. Dengan berpuasa, maka jelas kita mendapatkan hikmah-hikmahnya. Kita dilatih imsak sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Kalau bahasa Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, disebut pertama adalah Shaumul batni wal faraj. Puasa perut dan puasa seks. Orang tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seks di siang hari. Itu disebut dengan dimensi eksetoris. Dengan demikian, maka puasa itu mempertajam, menguatkan keimanan kita bahwa yang membuat lapar dan haus itu bukan makan atau minuman, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kajian filsafat, kok bisa orang berpuasa tapi tidak sakit dan dia merasa enjoy, ia merasa bahagia. Ibnu Sina membuktikan bahwa ternyata orang sakit dari puasa jadi sehat. Dari logika hukum dasarnya tidak masuk akal, tapi itulah kajian filsafat. Fungsi kedua disebut dengan fungsi purifikatif. Purifikatif ini adalah penyucian jiwa, pembersihan daripada hati. Yang dibersihkan adalah akidah dan ibadah. Dari unsur luar Islam seperti kepercayaan ritual yang tumbuh di masyarakat.
Kadang-kadang di masyarakat kita bercampur-campur dengan kepercayaan lain, melaksanakan ibadah puasa begini, kalau enggak begini. Ada sesuatu yang tidak disyariatkan. Kenapa Islam datang setelah bumi Nusantara ini sudah punya keyakinan. Maka ada ritual-ritual yang dianggap itu ritual Islam. Dari segi falsafatnya, filosofinya adalah bahwa puasa itu membersihkan akidah daripada bid'ah, khurafat dan lain-lainnya. Man kana yurju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi 110. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, syaratnya ada dua. Pertama adalah falyamal amalan sholiha. Beramal soleh lah. Tetapi yang terakhir ini yang menjadi kata kunci, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan mempersekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Kok bisa? Kita beribadah tapi musyrik. Jangan-jangan selama ini kita tanpa sadar bahwa kita yakin beribadah tetapi ternyata ada unsur-unsur syirik di dalam ibadah kita. Kesimpulan sederhananya adalah kalau orang dia merasa beramal soleh sudah banyak dan beribadah sebanyak tapi ada unsur musyrik, tentunya ia tidak akan bertemu dengan Allah. Dalam kajian ini adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Allah tujuan kita dan ridhonya yang kita cari. Bukan surga dan neraka, tetapi adalah Allah itu sendiri. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Allah, engkau tujuan kami dan ridhamu yang kucari. Sehingga hadirin kaum muslimin, dengan membersihkan akidah, maka orang yang berpuasa dari segi filosofisnya, ia akan melakukan ibadah puasa, menahan imsak daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Ia mengendalikan hawa nafsunya. Jangankan yang syubhat dan yang haram, yang jelas-jelas halal saja ketika imsak ia tidak jamah. Jangankan yang syubhat dan yang haram, yang halal saja tidak diapa-apain, tidak disentuh. Istri, suami, makanan halal kita beli, kita punya. Tetapi ketika kita berpuasa, kita tidak jamah, kita tidak sentuh. Supaya bersih diri kita. Apatah lagi di luar Ramadan. Fungsi ini mestinya melekat pada jiwa kita. Yang kita makan adalah hak kita. Di Ramadan hak yang punya kita itu pun dilarang. Mestinya di luar Ramadan kita punya filter saringan. Kita tidak ada konsepnya, kamusnya akan memakan dan mengambil hak-hak orang. Itu fungsi filosofisnya dari puasa ini. Fungsi peripekatif. Yang ketiga adalah fungsinya iluminatif. Ini pencerahan. Ghayatun nuriyah. Semakin kita berpuasa, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, sinyal-sinyal kita, komunikasi dengan Allah semakin baik. Ibaratnya seluler, kalau sinyalnya bagus, pastilah suaranya bening dan jelas. Tahu kita siapa yang bicara di sebelah sana. Tapi kalau hati kita penuh dengan dosa maksiat, maka tidak akan mungkin itu komunikasi dengan Allah akan semakin lancar karena ditutup oleh dosa kita. Maka ketika orang berpuasa, semakin berpuasa,
maka makrifatnya kepada Allah akan semakin hebat. Rasulullah SAW tidurnya sama dengan bangunnya. Ketika mau diambil Isra Mi'raj oleh malaikat Jibril di rumah Ummi Hani, malam 27 Rajab, malam gelap gulita, Jibril diperintah oleh Allah menjemput Nabi Muhammad. Tapi sampai di langit dunia gelap gulita, tidak ketemu di mana Nabi Muhammad. Lalu malaikat Jibril mengadu kepada Allah, di mana itu Muhammad? Allah perintahkan Jibril pergi ke Lauhul Mahfuz. Dilihat di sana nama Muhammad. Pergi Jibril, dicari di Lauhul Mahfuz, ada nama Muhammad bin Abdullah. Di sana ada cahaya tenderang benderang ke bumi. Diikuti oleh malaikat Jibril, ternyata Nabi sedang dikepung di rumah Ummi Hani. Dibuka itu atap rumah, genteng rumah. Nabi sedang tidur. Tapi ada cahaya memancar ke Lauhul Mahfuz. Itu disebut dengan kajian ilmu hakikat dengan ma'rifah. Ia tidur tapi bangun. Yang keempat adalah fungsi preservatif. Dasarnya adalah sumutahimu, sumutasihu. Puasalah pasti sehat. Artinya orang sakit pun oleh Ibnu Sina disuruh puasa, sehat. Apatah lagi orang sehat. Jadi tidak ada konsepnya orang mah takut puasa, tidak. Justru puasa itu yang memberkahi dia jadi sehat. Nanti akhir Ramadan sakit lagi. Kenapa sakit? Karena makannya nggak dikendalikan. Bukan gara-gara puasa. Sumutasihu. Kenapa? Orang berpuasa itu makannya disaring. Perutnya itu masuk la yadkhulu jannata lahmun wa damun nabata ala sutin, kata Nabi. Tidak masuk surga daging dan darah tumbuhnya dari barang haram. Maka jangan sekali-kali kasih makan anak cucu kita dengan haram. Otaknya jadi buntu. Makrifah kita tidak sampai, khusyuk kita enggak nyampe. Bersihkan hati kita, bersihkan diri kita dari hal-hal yang kita pakai yang bukan milik kita, yang haram. Maka ibadah puasa akan menyehatkan kita, menyehatkan masyarakat kita, menyehatkan bangsa kita. Artinya bangsa yang berpuasa tentu adalah bangsa yang jernih pikirannya. Kenapa? Saringannya adalah halal dan haram dan subhat. Terakhir adalah mengubah. Allah dalam Al-Quran 183 menyebut la'allakum tattaqun. Dalam ilmu nahu disebut kalau Allah yang menyebut la'alla itu adalah pasti. Kalau bahasa hari kita, mudah-mudahan kita dapat untung. Baru mudah-mudahan. Tapi kalau Allah ngomong la'allakum tattaqun pasti. Orang beriman berpuasa, maka kata Allah pastilah menjadi takwa. Apa makna takwa? Orang yang hidupnya tertib, disiplin dalam aturan syariat Islam. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.